Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi ini kembali lagi belajar biologi seperti biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Vanessa ya. Kenapa Vanessa? Kita doakan semoga Vanessa cepat sembuh ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, coba dikondisikan dulu. Pakaiannya sudah rapi belum? Meja, laci-laci mungkin masih ada sampah. Sudah bersih semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah bersih semua, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mulai kegiatan kita pada pagi hari ini agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sudah selesai ya berdoanya. Untuk menambah semangat nasionalisme kita seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin hari ini? Tria? Boleh. Oke, silakan Tria. Silakan berdiri semuanya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan saudara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi kita pada minggu yang lalu itu sudah membahas apa saja organ pada sistem pencernaan dan bagaimana mekanismenya. Siapa yang masih ingat nih organ-organ pada sistem pencernaan manusia? Saya Bu. Oke, Noval. Oke, jadi organ sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama itu berupa rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Dan untuk organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan yaitu hati dan kelenjar pankreas. Sepakat dengan jawaban Noval? Oke, benar ya. Baik sekali, tepuk tangan untuk Noval. Berhubungan dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, kalau kita sudah mempelajari apa itu kemarin organ-organ pada sistem pencernaan, maka pada hari ini kita akan belajar gangguan pada sistem pencernaan. Apa saja nih yang akan yang terjadi pada sistem pencernaan kita kalau mengalami gangguan. Baiklah, sebelumnya coba kalian perhatikan, ini ada video. Terkadang orang yang makan cabai berlebihan akan mengalami diare. Jika kita mengkonsumsi cabai berlebihan, hal terburuk yang dapat kita alami adalah kita dapat terkena penyakit lambung maupun. Jadi kalau dari video yang singkat yang tadi kalian amati, itu tentang membahas fenomena anak-anak muda yang gemar sekali mengkonsumsi makanan pedas. Apa yang biasanya dirasakan setelah mengkonsumsi makanan yang pedas? Setelah konsumsi makanan pedas, mulut terasa terbakar. Dia di bagian sistem pencernaan, bagian lambung biasanya sedikit sakit Bu. Oke, jadi terbakar pada rongga mulut, kemudian rasa tidak nyaman pada lambung. Oke, nah itu kenapa sih? Nah itu nanti akan kita bahas juga ya, salah satunya ini dari penyebab terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Harapannya ya setelah kita belajar ini semoga kita tuh menjadi lebih sadar bahwa sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan sistem pencernaan, karena akan banyak nanti hubungannya dengan kesehatan tubuh kita ya, karena dia saling berhubungan, berkorelasi pada sistem-sistem organ di tubuh kita yang lainnya, dan itu harusnya menjadikan kita tuh lebih memiliki bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, setelah menyimak video, harapkan mampu menganalisis jenis gangguan atau penyakit pada struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan studi literasi dari referensi sumber bacaan atau handout yang diberikan, peserta didik dapat menganalisis pembelajaran ini yang harus kita capai pada hari ini. Untuk penilaian, ada 3 teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Yang pertama, penilaian sikap pada saat proses kita belajar. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ini nanti melalui pretest dan posttest. Jadi setelah ini kita pretest dulu nih, untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini. Yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Teknik penilaiannya akan diambil pada saat nanti kalian melakukan presentasi.
Oke, nah sebelum kita tes awal, nanti Ibu sampaikan dulu ya, kita akan melakukan proses pembelajaran menggunakan model problem based learning. Nah, nanti ada 5 tahap yang akan kita lalui. Sebelum kita melalui tahap yang pertama, kita melakukan dulu pre-test. Nah, oke, boleh handphonenya dibuka, kemudian buka quizzes ya. Ini kodenya ya, 410604. Tahap 1, jadi ini adalah tahapan orientasi masalah. Kalian silahkan untuk menyimak video pada tayangan di depan. Sistem pencernaan manusia tersusun oleh organ-organ pencernaan yang membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Organ dalam sistem pencernaan sangat penting untuk proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan bisa mengalami gangguan atau kelainan guys jika ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, kelainan ini bisa berasal dari banyak faktor. Bisa dari faktor luar seperti makanan yang beracun, infeksi bakteri, dan kebiasaan makan yang salah. Dikutip situs Kementerian Pendidikan. Video yang tadi kalian amati, kalian diharapkan itu menemukan rumusan masalah. Jadi kalian mencari rumusan masalah dari video yang sudah kalian amati atau yang kalian tonton barusan. Jadi ini ada LKPD ya. Ibu bagikan, silahkan dicek di LKPD-nya. Selanjutnya kita pemaparan kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembahasan rumusan masalah yang kami temukan, yaitu mengenai mekanisme terjadinya penyakit asam lambung atau GERD dan mekanisme penyakit diare. Dan saya selaku moderator bersama rekan satu tim saya, yaitu Fazri Nizar sebagai pembahasan pertama dan Tria sebagai pembahasan kedua. Rumusan masalah yang pertama yang kami ambil adalah bagaimana mekanisme terjadinya gangguan pada sistem pencernaan berupa penyakit asam lambung atau GERD, gastroesophageal reflux disease. Yang kedua, kemudian bagaimana mekanisme terjadinya diare dan pengaruhnya terhadap kinerja sistem pencernaan. Sebelum masuk ke mekanisme, ada baiknya kita mengetahui definisi dari GERD itu sendiri. Seperti yang menegaskan dari penyampaian kelompok 1 mengenai GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu simptom yaitu gejala yang berupa perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem saluran pencernaan, di mana asam lambung dan isi perutnya mengalir kembali ke kerongkongan atau esofagus. Itulah yang disebut dengan peristiwa reflux. Ini adalah gambaran terjadinya reflux dalam penyakit asam lambung atau GERD, yaitu di sphincter esofagus, semacam otot yang berfungsi untuk mencegah isi lambung mengalir ke esofagus. Reflux asam tadi dapat terjadi ketika sphincter melemah sehingga tidak dapat menutup dengan benar. Itulah yang menyebabkan cairan dan isi lambung bisa naik kembali ke kerongkongan. Di sini yaitu ada mekanismenya. Pertama, sphincter esofagus bagian atas. Sphincter esofagus ini bekerja sebagai sebuah barrier atau penghalang yang menghalangi asam lambung dari masuk ke dalam esofagus. Nah, ketika terjadi penyakit GERD atau penyakit asam lambung tersebut, ia menyebabkan sphincter esofagus tidak dapat bekerja secara efisien, yaitu berupa adanya peristiwa reflux tadi, naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan dari esofagus. Baiklah, lanjutan dari apa yang dijelaskan Fazri, yaitu pembahasan kedua, mekanisme terjadinya diare dan pengaruhnya terhadap kinerja sistem pencernaan. Pada kondisi diare, terjadi kehilangan cairan yang berlebihan melalui feses sehingga menyebabkan dehidrasi. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada saudara Fazri dan saudari Tria. Untuk sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab.
bagi kelompok-kelompok yang kurang paham atau kurang mengerti di penjelasan kami, boleh bertanya. Silakan Noval. Terima kasih moderator. Oke, jadi perkenalkan nama saya Novaraldo dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Bagaimana korelasi antara individu dengan sistem imun, Penyakit kronis dan infeksi secara terus-menerus. Ketika sistem imun lemah, tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Diare sendiri juga dapat menyebabkan malnutrisi dan dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi sistem imun yang sudah lemah. Oleh karena itu, individu dengan sistem imun yang lemah harus menjaga agar tetap terhidrasi dengan baik untuk mengantisipasi daripada dehidrasi yang disebabkan oleh diare. Kemudian, dengan mengikuti pengobatan yang ditentukan oleh dokter dan mencegah komplikasi diare yang lebih serius. Maka korelasinya kami tegaskan, yaitu dengan sistem imun yang lemah, penyakit diare dapat berdampak lebih serius dalam melemahkan sistem imun tubuh dan meningkatkan probabilitas terjadinya komplikasi diare lebih lanjut. Jadi korelasinya saling berkaitan. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan Noval. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Cukup ya? Silakan moderator. Kami rasa cukup. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, tepuk tangan yang meriah. Kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan yang menyimpulkan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu infeksi virus atau bakteri yang dimana infeksi seperti ini sangat umum terjadi. Kemudian intoleransi atau alergi makanan, dan yang terakhir adalah pola hidup. Terima kasih. Baik, rangkaian dari hasil analisis yang sudah kalian sampaikan atau sudah kalian paparkan pada presentasi tadi. Jadi ada banyak gangguan-gangguan yang dapat mengganggu sistem pencernaan ya, terutama mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan, kemudian selain faktor tadi ada dampaknya, sebelum dia terjadi ada gejalanya, bagaimana mekanismenya sehingga bisa terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Itu tadi keseluruhan. Jadi untuk menjawab faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan tadi, salah satunya adalah infeksi virus, pola hidup yang kurang baik. Ini adalah salah satu faktor utama ya penyebab terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Jadi pola hidup yang seperti apa ya, mungkin kalian sering bergadang, pola makan yang tidak teratur, itu juga bisa mengganggu ya sistem pencernaan kita. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu terjadinya asam lambung. Oke, baik sekali nilainya sudah terlihat. Ada peningkatan dari yang tadi. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kita lakukan dulu refleksi dari proses pembelajaran. Siapa nih yang mau menyampaikan refleksinya atas hasil pembelajaran kita pada hari ini? Nova, oke silahkan Nova. Rasa sangat senang dan bersemangat karena pelajaran hari ini tuh sangat menambah wawasan baru dan juga bermanfaat bagi kami untuk mencegah agar kami tidak terkena gangguan sistem pencernaan, dan kami jadi tahu sekarang apa macam-macam dari gangguan sistem pencernaan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nova. Nah, tadi Nova sudah menyampaikan refleksinya dari proses pembelajaran hari ini. Sekarang bagaimana hasil dari kinerja kelompok yang belajar pada hari ini? Kita nilai ya, kira-kira kelompok mana ya yang berkinerja baik pada pertemuan hari ini? Oke, kelompok yang berkinerja baik pada hari ini adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Baiklah, jadi kita kasih bintang ya untuk kelompok 3. Nah, tapi bukan berarti kelompok yang lain tidak baik, bukan. Tapi untuk penilaian hari ini ada di kelompok 3. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu untuk materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian boleh mengecek atau membaca terlebih dahulu materi tentang sistem ekskresi. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.